Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jelang pemilu 2024, yang milih di pemilu 2024 itu bukan hanya yang di Indonesia saja, tapi juga pendengar-pendengar ya. Dan juga para diaspora nih ya yang ada di luar negeri, salah satunya di Australia. Nah, kita mau tanya-tanya langsung pendengar bagaimana nih kesiapan untuk pemilu di Australia dan juga bagaimana pengawasannya di sana. Saat ini di kanal Zoom Voice of Indonesia sudah terhubung bersama dengan Mulyo Pangestu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Melbourne, Australia. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Mulyono. Pagi Pak Mulyono. Mikrofonnya belum dinyalakan nih sepertinya Bapak. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi Pak Mulyono. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, Pak Mulyoto bukan Mulyono Mbak. Oh, Pak Mulyoto, siap. Ya, Pak Mulyoto, sudah ada berapa pemilih Pak yang terdaftar nih di Melbourne? Di Melbourne saat ini sudah ada 1.257 pemilih DPT berdasarkan penghitungan sampai kemarin tanggal 20 Juni. Dari jumlah itu sendiri Pak, ini terdiri dari usia berapa saja? Usia bervariasi ya. Jadi dari mulai tentunya setelah 17 tahun ya, sampai kalau tidak salah yang tertua itu ada 90 tahun. Secara persentase sendiri Pak, jumlah pemilih mudanya sendiri di sana apakah cukup signifikan jumlahnya atau justru lebih sedikit dibandingkan di? Ya, kalau jumlah pemilih muda cukup signifikan, terutama dari kalangan pelajar ya. Jadi cukup banyak karena Melbourne dikenal sebagai kota pendidikan. Jadi cukup banyak mahasiswa yang aktif di ikut memberikan suara dan terdaftar sebagai pemilih di kota Melbourne ini, di wilayah kerja KJRI Melbourne. Oke Pak, dari Panitia Pengawas Pemilu di Melbourne sendiri, bagaimana sosialisasi terhadap menjelang pemilu di sana? Baik, jadi kami bekerjasama dengan PPLN ya, Panitia Pemilu Luar Negeri. Jadi PPLN bertugas untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara mendaftar dan persiapan serta metode pemilihan. Selain kami dari Panwaslu mensosialkan kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertindak seandainya mereka melihat adanya potensi pelanggaran atau penyalahgunaan atau apa. Dan memang paradigma pengawasan pemilu sudah berubah. Kalau dulu adalah pengawasan dilakukan oleh Panwaslu, maka sekarang masyarakat bersama Panwaslu, karena terus terang Panwaslu yang jumlahnya sangat sedikit akan kerepotan melihat memonitor semuanya ya. Nah, oleh karena itu kita minta bantuan masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat. Seandainya ada satu hal yang dianggap kurang berpotensi menimbulkan kerawanan atau pelanggaran, nah dari situ baru kami menindaklanjuti. Bentuk pengawasannya sendiri Pak, untuk saat ini kan mengawasi pemilu itu dan juga menuju tahapan-tahapannya ini nggak cuma dari apa yang kita lihat di depan mata yang ada di sekeliling kita, tapi juga di sosial media, spektrumnya lebih luas. Nah, bagaimana juga nih Pak pengawasan sosial media yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu di Melbourne itu sendiri? Pengawasan terhadap sosial media memang ya, berita dari sisi manapun juga ya, masyarakat umum sekarang muncul ya. Nah, permasalahannya adalah ketika berita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka memang dalam artian begini, tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau berita itu tidak jelas sumbernya, kemudian kira-kira mengancam kedaulatan negara dan sebagainya, itu ada petunjuk untuk bertindak. Tetapi kalau hanya pilihlah ini, pilihlah itu, kami belum bertindak secara secara serius. Karena apa? Sekarang ini belum masanya kampanye. Ya, jadi kami baru bisa bertindak semacam itu seandainya sudah masuk masa kampanye, yaitu setelah bulan November. Nah, sebelum bulan November, maka kami tidak bisa melakukan tindakan itu, tidak bisa melakukan penindakan, karena semuanya adalah berita yang muncul di masyarakat. Dan ini tidak hanya dari media mainstream ya. Kita tahu bahwa di luar sana banyak orang yang membuat konten dan sebagainya, dan ini kalau kita ikuti, wah bisa seharian kerja ngawas itu saja kan. Tetapi dari apa yang diarahkan oleh
Bawaslu, maka sementara ini hal semacam itu kita biarkan dulu, bukan dalam arti kita membiarkan ya, tetapi kita tidak bisa menindak mereka. Tadi juga disebutkan ya Pak, kalau Panwaslu sendiri mengajak masyarakat. Nah, dari masyarakatnya sendiri sudahkah ada yang memberikan laporan untuk hal-hal yang berpotensi menjadi pelanggaran di pemilu nanti? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat ya. Jadi masyarakat masih menganggap itu masih sesuatu yang masih bisa diterima di kehidupan mereka. Jadi kalau mereka tidak suka ya tidak melihat, kalau mereka suka mereka melihat, dan itu mungkin oleh masyarakat belum dianggap terlalu mengganggu kehidupan mereka ya. Tapi memang ada beberapa catatan dari masyarakat ya, misalnya Kota Melbourne itu kan ya banyak orang datang dan pergi, kemarin ada yang datang, nah itu ada pertanyaan apakah mereka kampanye, itu kan. Nah, kami memutuskan bahwa mereka yang datang belum bisa dianggap kampanye karena memang belum waktunya dan belum ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Nah, setelah mereka ditetapkan sebagai calon, baru itu kita anggap sebagai kampanye, dan disinilah kita melakukan pengawasan yang lebih dekat. Tapi kalau mereka datang, alasannya anjang sana lah, nah itu kita hanya melihat sepanjang mereka tidak membuat kegiatan yang kemungkinan akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, ya kita anggap itu sekedar silaturahmi saja lah gitu. Oke Pak, dan selain mengawasi berjalannya pemilu dan juga hal-hal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran nih Pak, upaya dari PPLN Melbourne sendiri bagaimana untuk memastikan para pemilih luar negeri ini mendapatkan akses baik dari informasi dan juga proses pemilihannya itu sendiri supaya lebih setara dengan kita yang ada di Indonesia? Ya, jadi begini, yang dilakukan PPLN adalah, jadi gini, masyarakat Indonesia di luar itu kan biasanya memiliki kelompok-kelompok ya. Ada kelompok berdasarkan etnis, berdasarkan agama, atau hobi, dan sebagainya. Nah, selama ini PPLN berusaha mendekati mereka yang di kelompok-kelompok itu, dan juga ada beberapa daerah yang merupakan kantong orang Indonesia. Misalnya, sekarang ini kan banyak orang muda yang melakukan working holiday visa, gitu ya. Nah, mereka bisa ngumpul di satu daerah, bekerja, ada pabrik, dan sebagainya. Kita datang ke daerah mereka, kemudian kita sampaikan, ini ada pemilu besok, gitu kan. Nah, ini mereka kita harapkan mendaftar. Tetapi memang ya, kriteria penetapan DPT yang ada di wilayah kerja PPLN Melbourne, itu adalah berdasarkan pemilih yang datang saat pemilu 2019, plus penduduk Indonesia yang memperpanjang paspor, datang atau lapor ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, dan ditambah lagi orang-orang yang mendaftar setelah pengumuman pendaftaran pemilu dibuka. Memang ini agak berbeda dengan cara bukan rekrutmen ya, mendapatkan jumlah pemilih di Indonesia. Di Indonesia kan kita datang ke satu RT, orangnya ada segitu, nah kanan kirinya tahu semua. Nah, kalau kita di sini, kami di sini agak sulitan karena datang satu daerah, ternyata rumahnya alamatnya sama, kampungnya sama, tapi jalannya berbeda, atau kadang mungkin jaraknya cukup jauh, dan kadang mereka tidak menyangka bahwa ternyata dua rumah dari rumahnya ada orang Indonesia. Baru sadar setelah lihat, loh kok ternyata di suburb saya ada orang Indonesia lain, gitu kan. Cari-cari, loh rumahnya ternyata dekat. Nah, ini juga hal yang perlu kita cermati juga ya, bahwa karena kondisi sosial budaya masyarakat yang ada di kota Melbourne, maka kita tidak bisa memaksakan bahwa semua akan check each other gitu ya, akan memperhatikan satu sama lain, karena kadang-kadang ya itu tadi, rumahnya dekat di jalan yang sama, tiap hari lihat lewat gitu kan, tapi tidak menyangka kalau itu orang Indonesia, disangka ini mungkin orang Filipina atau orang Malaysia, orang mana gitu kan. Nah, ternyata setelah pemilu ternyata tetangga saya gitu. Itu kami menemui hal demikian baik di pemilu yang lalu dan kemungkinan di pemilu yang sekarang juga ada juga hal demikian. Nah, melihat kondisi yang seperti ini di lapangan, bagaimana nih langkah untuk memastikan kalau informasi ini bisa sampai kepada para pemilih? Jadi ya tadi kami mendekati komunitas, kemudian kita umumkan lewat media sosial ya. Jadi ada Facebook, Instagram, Twitter ya. Dan kita juga bekerja sama dengan, di kota Melbourne ada beberapa radio etnik Indonesia ya, radio lokal ya, dan kita membuat siaran lewat mereka, juga ada beberapa TV lokal.
Nah, kita juga lewat mereka juga. Dan tentunya apa? Masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne, mereka akan sekarang aktif ya, kan tidak seperti tahun 90-an berita di Indonesia seperti apa gitu kan. Kalau sekarang ini kan berita di Indonesia ada apa dalam waktu detik saja mereka sudah tahu. Nah, mereka banyak menanyakan dari situ. Dan kami melihat bahwa masyarakat sekarang cukup proaktif ya, jadi menanyakan ke konsulat jenderal, loh katanya ada pemilu Pak, kapan pendaftarannya gitu kan. Nah itu baru oleh staf konsulat diarahkan, ini ada PPLN, begini cara daftarnya. Nah itu yang membuat mereka juga cukup antusias untuk mendaftar ikut pemilu. Nah Pak, tadi disebutkan juga kan ada sosial medianya nih untuk membagikan informasi. Boleh disebutkan Pak, mungkin ada pendengar Voice of Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di Australia dan belum follow gitu, bisa follow di mana? Facebooknya, Instagram? Bisa follow Instagram PPLN ya, PPLN Melbourne Instagramnya. Kalau Panwaslu juga ada Instagramnya Panwaslu Melbourne. Jadi kalau Facebook juga ada. Jadi kami menggunakan semua platform yang ada, karena terus terang kan generasinya berbeda ya, ada generasi Facebook, generasi Instagram, generasi Twitter gitu kan. Nah ini yang harus kita ratakan semuanya. Oke, Pak, terakhir harapan untuk pemilih di pemilu 2024 ini. Harapan kami adalah marilah kita semua memberikan hak kita ya, memberikan suara kita, karena apa? Suara kita adalah merupakan yang akan menentukan masa depan Indonesia. Jadi marilah kita bersama-sama berpartisipasi pada pemilu tahun 2024 ya. Tanggal di Melbourne diselenggarakan tanggal 10 Februari tahun 2024 ya. Kalau di Indonesia 14, kita adakan pada tanggal 10 hari Sabtu. Supaya apa? Kita semua tidak merasa kecewa atau merasa kehilangan seandainya yang muncul tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak Mulyoto. Selamat pagi. Sama-sama, Mbak. Dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih kembali. Nah, mendengar Voice of Indonesia, itu tadi ya bincang kita dengan Bapak Mulyoto Pangestu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Melbourne, Australia. Dan ingat ya, untuk pendengar yang ada di Australia, pemilunya nanti tanggal 10 Februari 2024. Dicatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Dan juga bisa, kalau untuk informasinya bisa langsung ya cari di Instagram yang tadi sudah disebutkan Pak Mulyoto, tuh ada @PPLN Melbourne, dan juga dari Instagram Panwaslunya untuk tahu apa saja nih yang tahapan-tahapannya yang perlu dilakukan dan bagaimana, sudah sampai tahapan mana nih saat ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.